Hai guys, video kali ini akan menyampaikan tentang budidaya lebah madu pada tanaman kayu putih. Tanaman kayu putih tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh minyak kayu putih, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya lebah madu. Untuk mengetahui lebih jauh, kini telah hadir seorang pakar budidaya lebah madu, yaitu Insinyur Yahya Amin MSc. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang di Dusun Sukun, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini adalah tanaman kayu putih yang sudah dipangkas. Tanaman kayu putih itu diambil daunnya, diproduksi daunnya, dia dipangkas dengan ketinggian batang utama kira-kira 1 meter 1 meter 10 100 sampai 110 cm, maaf bukan meter, dan dipotong 1 sampai 2 kali setahun, sehingga jangankan bunga, daunnya juga nggak banyak, sehingga tanaman-tanaman seperti ini hampir bisa dipastikan yang sudah pernah dipangkas itu tidak akan bisa menghasilkan bunga atau nektar. Kalaupun ada, itu umumnya tanaman-tanaman muda yang belum pernah dipangkas. Pangkasan pertama pada umur 2 tahun. Kalau tanaman-tanaman konvensional dulu kita mangkas pada umur 5 tahun. Nah, di sampingnya ini ada namanya KBUK, Kebun Benih Uji Keturunan. Ini tanaman tahun 2000, ada sekitar 4-5 hektar. Kira-kira jaraknya dari pabrik minyak kayu putih Pulung, Ponorogo sekitar 1 kilo masuk ke dalam hutan. Ini memang khusus untuk produksi benih. Jadi tidak pernah diproduksi daunnya, tidak pernah dipangkas. Kelihatan bagus itu. Oh, daunnya bagus. Enggak bagus sekedar daunnya, tapi juga bunganya. Bunganya bagus. Putih-putih itu. Nah, ini putih. Itu nektarnya banyak. Nah, ini kita nggak punya banyak. Perhutani punya kayak sumber benih kayu putih seperti ini ada dua tempat. Yang pertama di KPH Madiun di Ponorogo, ini ikut perhutani KPH Madiun. Satu lagi di KPH Mojokerto. Saya sudah cek lewat Pak ADM dan Pak Mantri di Mojokerto. Ternyata di sana tidak sedang berbunga, sehingga tanaman kayu putih itu tidak bisa dipakai untuk tempat mengembalakan lebah madu. Dan lebah madu kalau kita tempatkan di sini itu sangat membantu penyerbukan tanaman yang ada. Makanan lebah itu ada 4. Yang pertama adalah nektar, cairan manis, biasanya di bunga atau di pelepah daun. Yang kedua adalah polen. Nah, ini ada, kita lihat jagung ya yang masih kecil-kecil, di sana juga ada. Di sana jagungnya itu tinggi, itu kaya akan polen. Yang ketiga itu resin. Jadi resin itu makanan lebah. Salah satunya resin itu kalau sudah bersenyawa dengan ludah lebah bisa jadi propolis. Dan yang terakhir itu air. Sana kebetulan ada curah, ada air, sehingga di sini sudahnya lengkap dan ideal untuk tanaman untuk pakan lebah.
Tidak semua kayu putih bisa. Kalau di Purwodadi misalkan ya luas itu. Di Gundih Purwodadi itu luas. Di sini juga luas. Ada sekitar 3.700 hektar. Karena dulu saya pernah jadi kepala kebun dan pabrik kayu putih di sini. Tahun 95-98. Tapi yang bisa menghasilkan nektar, menghasilkan bunga, bisa dipakai untuk lokasi lebah, itu hanya di sini aja. Hanya sekitar 4-5 hektar. Atau bisa di tempat lain, tapi sulit, harus tanaman yang belum pernah dipangkas. Ada yang namanya kelaciran. Kelaciran itu pohon-pohon yang sengaja disisakan di pinggir alur atau pinggir jalan. Itu fungsinya untuk peneduh. Dan kalau ternyata kita kekurangan daun, maka tanaman kelaciran itu dipotong, diambil daunnya. Tapi tidak setiap saat diambil. Dan jaraknya cukup jauh, tidak mengelompok seperti ini. Gitu teman-teman sekalian, sekilas info dari Rumah Madu Haki, dari Sukun, Sidoarjo, Pulung, Ponorogo. Hari ini kita akan panen untuk yang kedua kalinya. Panen yang pertama pada tanggal 22 Februari setelah 21 hari di lokasi ini. Dan ini panen kedua 18 hari setelah panen pertama. Demikian sekilas info. Terima kasih.